Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Puji Tuhan, hari ini kembali lagi kita merenungkan firman Tuhan. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Kami naikkan syukur kami kepadamu ya Tuhan Allah Bapa kami. Kami bersyukur atas penyertaan-Mu, atas kasih karunia-Mu yang Tuhan terus nyatakan dan kami rasakan dalam hidup kami. Terima kasih buat sepanjang malam Tuhan menyertai dalam istirahat kami. Dan pagi hari ini kami bisa bangun. Itu semua karena anugerah-Mu. Dan sebelum kami masuk dalam berbagai pelayanan atau aktivitas dan pekerjaan kami hari ini, kami mau merenungkan firman-Mu ya Tuhan, karena firman-Mu adalah makanan rohani kami, firman-Mu dapat menuntun jalan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, tema renungan kita pagi hari ini yaitu belajar mencukupkan diri. Filipi pasal 4 ayat 11. Kukatakan ini bukanlah karena aku kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, cukup adalah konsep yang sulit. Cukup bagi seseorang belum tentu cukup bagi orang lain. Ada yang merasa tidak membutuhkan hal-hal material terlalu banyak, tapi ada pula yang sangat mendambakannya. Ada yang tidak memperoleh banyak hal, namun merasa cukup. Ada pula yang hidup berkelimpahan, tapi masih terus menginginkan sesuatu lebih banyak lagi. Dan akhirnya mereka terjebak dengan meminta kepada Tuhan secara berlebihan. Ibu Yakobus dan Yohanes pernah meminta kepada Yesus agar anak-anaknya kelak dapat duduk di dua posisi terpenting dalam kerajaan Allah. Yesus memberikan jawaban, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta." Ya, terkadang kita memang tidak tahu apa yang kita minta kepada Tuhan. Apakah itu benar-benar yang kita perlukan, atau apa yang kita minta sebenarnya didasarkan pada keinginan dan pola pikir dunia akan sebuah jabatan, kekayaan, kekuasaan, dan ketenaran yang lebih di antara orang lainnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita tidak tahu apa yang kita minta jika permintaan itu hanyalah untuk kemuliaan diri sendiri dan bukannya meminta anugerah untuk dapat mencukupkan diri dalam segala keadaan. Ketika kita memohon suatu hal untuk keuntungan pribadi, hati-hati bila Tuhan menjawab, "Kamu tidak mengerti dengan apa yang kamu minta." Saudara, ini adalah pengingat sekaligus teguran bagi kita. Ketika kita meminta secara berlebihan, kita sedang membuka diri untuk hal-hal yang berakibat buruk dan dapat melukai diri kita sendiri. Terkadang kita meminta suatu hal tertentu secara berlebihan, dan ketika hal itu tidak pernah terjadi, kita mengeluh, kecewa, dan kedagingan mendorong kita untuk menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya. Ini bahayanya ketika kita tidak memelihara rasa syukur dan tidak melatih pengendalian diri atas sebuah keinginan. Maka dari itu, pernyataan Rasul Paulus perlu menjadi refleksi kita hari ini. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Rasul Paulus mengatakannya sebab ia telah mengalami pahit manis kehidupan. Dan ia menyadari bahwa dalam keadaan apapun, baik itu lebih maupun kurang, yang terpenting adalah rasa cukup. Saudara, belajar mencukupkan diri juga berarti senantiasa bersyukur dan tidak membiarkan diri dikuasai keinginan. Kita juga harus belajar menyesuaikan pikiran kita dengan keadaan kita sembari mengambil sisi terbaik darinya, tanpa mengesampingkan sikap optimis untuk sebuah pencapaian. Sikap mencukupkan diri memampukan kita
untuk menyesuaikan diri di kala sengsara maupun sejahtera. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini mengajarkan kami untuk mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kami. Ada banyak hal keinginan kami selama kami berada di dunia ini. Namun biarlah Tuhan yang mengendalikan hidup kami, sehingga ya Tuhan apa yang kami inginkan sesuai dengan keinginan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pagi hari ini. Kami siap melakukan berbagai aktivitas kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.